Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Khalifah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi layanan jaringan atau sering disebut juga dengan TLJ. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi data. Sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar yang pertama, memahami ragam aplikasi komunikasi data. Yang kedua, menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengetahui dan memahami serta menelaah tentang pengertian komunikasi, komponen utama dalam komunikasi, jenis komunikasi, lingkup area komunikasi, metode dan golongan komunikasi, serta tipe komunikasi. Yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi dengan baik sesuai kondisi dan keadaan waktu pada saat berkomunikasi. Langsung saja kita ke pengertian komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman pesan atau informasi antara dua orang pengguna dengan tujuan saling feedback, sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sering dibicarakan. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu feedback? Feedback adalah timbal balik, respon ya, sering disebut juga dengan respon, feedback tuh. Langsung saja kita ke komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirim pesan atau informasi. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah yang menerima informasi atau pesan tersebut. Yang ketiga ada media atau saluran komunikasi. Medianya apa saja? Bisa HP, PC, laptop, sehingga pada saat komunikasi akan muncul feedback atau timbal balik atau respon. Lanjut ke jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi yang disampaikan secara lisan, contohnya pada saat presentasi, pada saat dialog dan diskusi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan aspek gerakan oleh tubuh, body language. Bisa lihat contohnya di gambar ya. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Komunikasi menggunakan pesan dalam tulisan atau gambar, serta kode berupa tanda. Contohnya itu koran, majalah, radio, dan TV. Lanjut ke lingkup area komunikasi. Yang pertama ada komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal adalah penyampaian sebuah ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang terbatas. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Apa itu? Komunikasi eksternal adalah model komunikasi yang melibatkan orang luar dalam menyampaikan pesan atau gagasan tersebut. Langsung saja kita ke metode komunikasi. Yang pertama ada komunikasi langsung. Merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau disebut juga dengan tatap muka langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung, tidak nyata atau maya, yang biasanya dilakukan melalui media perantara seperti handphone. Lanjut ke golongan komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama komunikasi informal, yang kedua komunikasi formal, yang ketiga komunikasi non formal. Contohnya bisa lihat di gambar ya. Langsung saja kita ke tipe komunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seseorang yang mana kita tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Contohnya pada saat kita
khutbah di hari Jumat. Yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau two-way communication adalah proses komunikasi di mana terjadi timbal balik atau feedback atau respon saat pesan dikirimkan oleh sumber atau pemberi pesan kepada penerima pesan. Yang ketiga, komunikasi ke atas atau disebut dengan upward communication adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi pada karyawan. Pada saat itu karyawan kita ingin menyampaikan usulan atau ide atau keluhan kepada atasannya. Yang keempat, komunikasi ke bawah atau disebut juga dengan downward communication adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan. Contohnya saat atasan memberikan instruksi, pengarahan, atau pengontrolan kepada anak buahnya. Yang kelima, komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya, dua orang karyawan yang sedang mendiskusikan tentang pekerjaannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.